Apa kamu terlalu lama masak di rumah sampai tak paham perkataan sederhana ini? Anran, jangan asal bicara. Mana ada asal bicara? Kamu dan Shenyu, yang memang saling mencintai. Ya Allah, yang memanfaatkan ketidakhadiran Shenyu saat kuliah di luar negeri, untuk merebutmu dan menduduki posisi kakak iparku. Cinta sejati? Linsia, jangan salah paham. Aku dan Shenyu sudah kenal sejak kecil. Dia dan anaknya baru pulang ke Indonesia, sementara tinggal di rumah kami. Ayah, Cat, awalnya juga tidak ingin merepotkan kalian. Siwan melihat aku dan Lele kesulitan di luar, memaksa kami datang. Tenang, setelah kami dapat rumah, akan segera pindah. Tidak akan merepotkan kalian. Papa Gu, boleh aku main di luar sebentar? Baik, main di depan rumah saja ya, jangan pergi jauh. Papa Gu, jangan khawatir. Percayalah. Lele sangat menyayangimu. Dia sampai memanggilmu papa, masih bilang ini salah paham? Gu Siwiwan, aku masih hamil, kamu sudah bawa anak haram. Masuk rumah? Linsia, bukan seperti yang kau pikirkan. Lele itu? Lele sejak kecil tidak punya ayah. Jadi saat bertemu Siwan, merasa sangat dekat. Maafkan aku, ini salahku, aku akan bawa Lele pergi. Jangan pergi. Kalian tinggal di sini saja. Linsia. Aku juga punya alasan, tidak bisakah kamu memahamiku? Nanti akan kujelaskan padamu dengan jelas. Memahami. Lalu siapa yang memahamiku? Kalau kamu tidak tega menyuruh mereka pergi, maka aku yang pergi. Sakit, Bu. Lele. Kamu tidak apa-apa, Lele? Bu, aku sakit, Bu. Kenapa ini? Linsia, kamu gila ya? Bahkan seorang anak kecil tidak kamu lepaskan. Aku tidak melakukannya. Aku tahu kamu ingin kami, ibu dan anak, pergi. Tapi kamu tidak bisa seperti ini pada seorang anak. Linsia, kalau kamu tidak puas, serang saja aku. Lele hanya seorang anak kecil. Sudah kubilang aku tidak melakukannya. Dia yang menabrak dan terjatuh sendiri. Lele sejak kecil patuh dan mengerti. Tidak pernah berlari-lari sembarangan. Lele, kamu harus baik-baik saja. Aku hanya punya kamu. Kamu sangat mengecewakanku, bahkan seorang anak kecil tidak bisa kamu terima. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Siwiwan. Perutku. Siwiwan. Ayo bantu aku pecah. Linsia, kamu tidak apa-apa? Salah sendiri, sekarang pura-pura kasihan. Dasar. Darah, Lele berdarah, cepat bawa dia ke rumah sakit. Odopo, nok. Nok? Cepat! Hello, 120. Di sini ada ibu hamil sakit perut, tolong datang segera. Gu Siwiwan. Pria yang kamu tinggalkan segalanya untuk ikuti. Pergi saat kamu paling membutuhkannya. Apalagi yang kamu harapkan? Ayah, tolong aku. Jangan takut, jangan takut. Ayah, anakku, aku takut. Jangan ngomong sembarangan, tunang, aku pasti tidak akan membiarkan. Kamu dan anak ada apa-apa. Keluarga tunggu di luar. Tenang, Tanja, nak. Gu Siwiwan ini. Anakku sudah di rumah sakit, tapi dia tidak kelihatan. Aku sangat menyesal menikahkan putriku dengan dia. Buruk, ibu melahirkan mengalami pendarahan hebat. Apa? Ibu melahirkan berisiko prematur, kita harus segera operasi. Keluarga perlu menandatangani surat pernyataan, di mana suaminya. Sudah saat begini, kenapa suaminya belum datang juga? Kalau ditunda lagi, ibu dan bayi tidak bisa diselamatkan. Aku ayahnya, aku juga bisa menandatangani. Selamatkan ibunya, pastikan putriku selamat. Dorong. Kuatkan, dorong lagi. Aku pulang, aku masakan daging merah kesukaanmu. Coba cicipi. Aku sudah makan di rumah sakit, kamu makan saja. Perdahan. Sebentar lagi keluar. Aduh, Perdahan. hari ini kita beli baju untuk si kecil, ya? Jangan ganggu, aku ada urusan penting.
Kamu beli sendiri saja. Anak ini kehilangan banyak darah. Siapa yang golongan darah B? Aku golongan darah B. Tenang saja. Lele pasti akan baik-baik saja. Bagaimana kondisi Lele? Setelah transfusi darah, anak ini sudah tidak apa-apa. Setelah operasi bisa dipindah ke kamar perawatan. Xu Yuan, kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus bagaimana dengan Lele. Bisakah kamu menemani kami? Suamimu sangat baik padamu, tidak seperti yang tadi dibawa. Ibu melahirkan itu sudah pendarahan hebat, suaminya masih belum kelihatan. Bagus tidaknya pernikahan seorang wanita, bisa dilihat saat melahirkan. Dari sikap suaminya. Ibu melahirkan. Namanya siapa? Sepertinya Lin Xia. Meskipun kamu melahirkan anak ini, Gu Xiyuan tetap akan menjadi milikku. Ayah. Maafkan aku. Dulu seharusnya aku mendengarkan nasihatmu. Menikah dengan Gu Xiyuan. Bodoh. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Yang penting kamu hidup dengan baik. Keluarga keluar untuk bayar biaya. Ha! Lin Xia, kenapa tidak memberitahuku kamu melahirkan? Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu tidak diterima di sini. Berlebihan sekali Lin Xia. Kalau kamu bilang dari awal kamu pendarahan, mana mungkin aku tidak datang? Sudah cukup. Kalian bertiga membuatku, seorang ibu hamil, melahirkan prematur. Keguguran dan pendarahan hebat, sekarang malah menyalahkanku. Baiklah, maafkan aku, oke? Aku tidak menyangka kondisimu akan seburuk ini. Terima kasih atas perhatian Dr. Shen, sayangnya kau mengecewakanku. Kami, ibu dan anak, baik-baik saja. Memangnya perlu bicara seperti itu padaku? Kalau kau tidak suka caraku bicara, lebih baik kau pergi dari sini. Pergilah dan urus saja ibu dan anak itu. Sudah kubilang saat itu Lele. Kalau bukan karena aku datang tepat waktu dan mendonorkan darah untuknya di rumah sakit, dia bisa celaka. Tidak bisakah kau lebih mengerti? Terima kasih Ida, hampir mati di meja operasi. Tidak separah itu. Bagaimana kondisi anaknya? Jangan dekati anakku. Lin Xia, aku ayah dari anak ini. Kau tidak pantas menjadi ayahnya. Gu Xiyuan, aku ingin bercerai denganmu. Anak ini baru saja lahir. Kau ingin dia tidak punya ayah, ya? Saat aku dan bayi membutuhkanmu. Kau tidak pernah ada. Ayah seperti ini, lebih baik tidak ada. Sudahlah Lin Xia, jangan marah. Aku akan menjemputmu dan bayi pulang. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pulang bersamamu. Jangan sentuh aku. Lepaskan Jia. Jadi ini alasannya kau terus-terusan minta cerai. Rupanya sudah ada penggantinya. Apa maksudmu? Ini adalah kamar VIP di rumah sakit Lin. Biayanya minimal 100.000 per hari. Kau tidak bekerja, tidak punya orang tua. Kalau bukan karena dia, mana mungkin kau mampu membayarnya? Jadi maksudmu, aku meninggalkanmu karena sudah menemukan pria kaya? Baru kemudian membuangmu? Memangnya kenapa? Lalu bagaimana menjelaskan pria ini? Kau. Aku bersih dan tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Sayang, tidak apa-apa. Hei, kita belum bercerai. Kalian sudah beraksi mesra di sini. Sekarang juga kita cerai. Anak belum genap sebulan, kalian yakin ingin bercerai? Lin Xia, kau masih punya kesempatan untuk mengubah pikiran, asalkan Kau sudah memutuskan. Cerai. kau benar-benar ingin bertingkah, ya? Selama ini, kau bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana kamu menghidupi diri sendiri dan anak? Bukan urusanmu.
Stempel saja. Papa Gu. Benar-benar keluarga yang harmonis ya. Menikahimu adalah hal yang paling kusesali. Grup Pelayena Shuiwan mengumumkan akan berinvestasi di rumah sakit Haicheng dan dalam konferensi pers akan mendukungmu menjadi direktur. Seperti yang kamu inginkan, aku dan Gu Siwiwan akan bercerai. Pria yang tidak kuinginkan, kuberikan padamu. Kamu cukup tahu diri. Kurasa kamu melihat kakakku hampir jadi direktur, lalu merasa tidak pantas untuknya. Tanpa aku, menurutmu bagaimana dia bisa jadi direktur? Wah, jangan-jangan kamu bilang investasi ini hasil usahamu? Kamu tahu latar belakang grup Lin? Benar-benar menganggap diri sebagai putri grup Lin. Aku memang. Apa kamu jadi bodoh karena hamil? Siang bolong sudah mulai. Perk Hale, kamu tahu latar belakang grup Lin? Lanjutkan. Ibu rumah tangga seperti kamu tidak mengerti apa-apa. Berlagak sok tahu di sini. Wajar kalau kakak tidak mengerti hal-hal ini. Grup Lin adalah orang terkaya pertama di Haicheng. Mereka bisa menghargai Siwan. Berarti karir Siwan ke depannya akan melesat. Nanti, ketika keluarga Shen kita sukses, jangan sampai ada yang menyesal dan tidak mau pergi. Dan, setelah Siwan jadi direktur, dia bisa menyetujui laporan penelitianku. Baru aku bisa dapat gelar doktor. Lalu bawa Lele melanjutkan studi ke luar negeri. Kamu mati-matian jadi direktur hanya untuk membuka jalan bagi wanita ini. Legit pula. Aku berhutang pada mereka. Kakak, jangan salahkan dia. Siwan hanya kasihan padaku. Takut perjuangan akademiku sia-sia. Sudahlah. Ngomong panjang lebar dia juga tidak paham. Buang-buang tenaga. Hei, bukankah kamu mau cerai dengan kakakku? Jangan berdiri di sini saja. Ternyata selama 3 tahun ini, Gu Siwiwan berjuang untuk wanita ini. Aku harus pulang. Xiao Xia. Aku datang menjemputmu pulang. Bukannya kau bilang wanita itu tidak punya keluarga? Pria tua ini siapa? Jangan-jangan kakak melakukan sesuatu yang menyakitimu? Wanita ini makan gratis di rumah kita selama 3 tahun. Pergi. Malah mau menipu kakakku. Anran. Jaga mulutmu, dia kan istrimu. Kalian sudah cerai. Masih sayang apa? Aduh, ini salahku. Seharusnya aku tidak membawa Lele ke sini, membuat kakak salah paham. Tidak apa-apa. Kalian tenang tinggal di sini. Lagi pula, aku sudah janji pada Lucien. Akan merawat kalian. Lucien siapa? Alhamdulillah tugas luar kota ini akhirnya selesai. Sudah lama aku tidak bertemu istri dan anak. Mereka menungguku di rumah, tak kau sangka kau begitu perhatian pada keluarga. Tentu saja, anak kesayanganku paling mengagumiku. Siwiwan hati-hati. Lucien. Tolong jaga baik-baik Meng Meng dan Lele. Lele akan sedih tanpa ayah. Lucien. Tidak apa-apa. Jangan merasa terbebani. Setelah aku bantu selesaikan studimu, nanti aku akan jelaskan semuanya pada Linxia. Linxia, karena kau pergi, aku tidak akan mengizinkanmu kembali, Siwan. Hanya bisa menjadi ayah Lele. Ayo pulang. Selamat datang pulang, Nona. Ini yang akan merawat kebutuhanmu, ini. Yang merawat bayi, ini. Stop, ayah, cuma aku dan anak. Perlu segini ribetnya? Sayang, kalau bukan karena kau bilang. Aku tidak tahu Gu Siwiwan memperlakukanmu seperti ini, sekarang kau kembali. Aku harus memanjakanmu. Ayah kandung memang paling baik. Karena kalian akan bercerai, aku hentikan. Investasi di rumah sakit Haicheng, batalkan konferensi pers. Dan promosi direkturnya. Ayah, bikin mereka penasaran dulu, lalu jatuhkan mereka dengan keras. Bukankah ini sangat menarik? Wah, aku baru pertama kali lihat ada yang ngadain konferensi pers di sini.
Ini grup Lin. Benar-benar orang terkaya nomor 1 di Haicheng. Grup Lin sangat menghargai Si Yuan. Aku harus pegang erat-erat sandaran ini. Katanya di konferensi pers hari ini, Nona Lin akan datang. Mengumumkan berita secara langsung, putri grup Lin. Dia benar-benar lahir dengan sendok emas di mulut. Kenapa aku nggak seberuntung itu? Apa? Lahir di keluarga gu bikin kamu gak nyaman? Kamu selalu membela Linxia, wanita itu. Nggak nyaman banget. Si Yuan, soal konferensi pers hari ini. Aku ada teman yang mau datang. Dia manajer di grup Lin. Nanti dia bisa perkenalkan kita sama Nona Lin. Bikin koneksi duluan. Wah, kakak Shenyu. Kamu punya koneksi keren banget, jauh lebih baik daripada pembantu di rumah. Jauh lebih baik. Linxia, tunggu aku resmi jadi direktur. Selesai penelitian Shenyu dengan sukses. Akan ku jelaskan semuanya padamu. Ajak kalian pulang. Si Yuan masih memikirkan dia. Benarkah Nona Lin akan datang di konferensi pers ini? Pasti. Nona Lin selalu misterius. Gak pernah muncul di tempat umum. Berarti mereka sangat menghargai direktur baru ini. Semuanya, konferensi pers akan segera dimulai. Mari sambut pembicara hari ini. Dia adalah Nona Lin. Memang Nona Lin, auranya luar biasa. Mana mungkin dia Nona Lin? Dia cuma numpang makan di rumah kita selama 3 tahun. Dia cuma pembantu kotor, mungkin gak punya tempat lain. Nyesal cerai sama dia, makanya datang bikin masalah di sini. Wanita ini. Lihat kakakku mau jadi direktur, langsung nempel ke keluarga kita. Linxia, kamu cari aku? Kamu pikir kamu siapa? Pantas aku cari kamu? Apa kamu gak nyesal cerai sama aku? Sengaja ngejar aku ke sini? Aku nyesal. Nyesal gak cerai sama kamu lebih cepat. Gak nikmatin hidup enak. Nahan diri selama 3 tahun. Mimeng Yago main drama. Bahkan kalau kamu ngomong seindah apapun, kakakku juga tidak mungkin bersamamu. Dia akan segera menjadi direktur. Kakakku tidak akan memandangmu lagi. Hanya seorang direktur. Kau pikir aku benar-benar peduli? Jangan bicara besar di sini. Kau datang ke sini bukan untuk memohon pada kakakku? Jangan-jangan kau datang untuk menghadiri konferensi pers? Kalian semua bisa datang. Kenapa aku tidak boleh? Kau tidak lihat diri sendiri. Siapa dirimu? Konferensi pers setinggi ini, pantaskah kau datang? Linxia, aku tahu hatimu tidak seimbang. Tapi ini menyangkut urusan besar promosi Si Yuan. Ada begitu banyak wartawan di sini. Kau seperti ini juga tidak akan terlihat baik. Konferensi pers akan segera dimulai. Ada apa? Kita bicara di rumah saja. Suruh aku pulang. Yakin? Kalau aku pergi, konferensi pers ini tidak akan bisa berlangsung. Jangan-jangan kau bilang konferensi pers ini adalah buatanmu? Tepat sekali tebakanmu. Konferensi pers ini adalah buatanku. Ini bukan sekretaris Wang dari grup Lin? Linxia, aku sarankan kau cepat pulang. Kalau nanti kebohonganmu terbongkar, kau juga tidak akan bisa turun panggung. Bukankah itu bagus? Sekretaris Wang, wanita ini membuat keributan di sini, mengganggu konferensi pers. Cepat usir dia keluar. Siapa yang mengizinkan kalian berbicara seperti itu pada Nona Lin? Nona Lin, jangan ambil hati. Jangan-jangan dia benar-benar datang untuk menghadiri konferensi pers? Tapi, bagaimana dia bisa mengenal orang setinggi sekretaris Wang? Kakak, jangan-jangan kau merendahkan diri hanya untuk menghadiri konferensi pers? Linxia, apa yang sebenarnya terjadi? Apalagi, sudah jelas dia mendekati Sekretaris Wang. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa datang ke konferensi pers setinggi ini? Kakak, apa yang kau lakukan ini tidak baik, kan? Kau dan Si Yuan belum resmi bercerai. Kau melakukan ini akan mempengaruhi Si Yuan. Wanita baik kau ini. Kau berani melantarkan kakakku? Hari ini aku akan mewakili kakakku. Memberikan pelajaran untukmu. Kau.
Tidak perlu kau, orang kecil seperti kau, mengajariku. Kau Lin Xiao. Meski kau dekat dengan Sekretaris Wang, kau tidak boleh memperlakukan Anran seperti ini. Kau pikir semua orang sama sepertimu? Suka menjilat pria? Aku Lin Xia, tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Lin Xia, jangan keterlaluan. Kau tidak hanya memukul orang, tapi juga memfitnah Shen Yu. Bahkan teh hijau pun tidak bisa membedakan, harusnya aku menertawakan kebodohanmu. Atau kebodohanmu? Lin Xiao, jangan kira dekat dengan sekretaris, kau sudah hebat. Aku beritahu kau, kakak Shen Yu. Kenal dengan eksekutif grup Lin, satu kata darinya bisa membuatnya dipecat. Ribut sekali, kepalaku pusing. Sekretaris Wang, periksa undangan mereka. Jangan sampai orang-orang kecil masuk. Mengacaukan konferensi persku. Apa hakmu? Lin Xia, sudah, jangan lanjutkan. Takut ya? Undangan kami dibuat dengan ketat. Nona Shen masuk tanpa izin. Harus membayar konsekuensinya. Lau Liu, tolong carikan 2 tiket masuk. Kau ke Manair. Daftar ini ketat, kau bahkan bukan doktor. Tidak memenuhi syarat. Lagi pula, aku hanya manajer kecil. Dulu aku sia-sia menjekutimu. Sudah punya istri langsung lupa, cepat cari cara. Harus ada imbalannya dong. Tiket masuk kali ini aku yang urus sendiri. Jangan-jangan dia kenal orang dalam grup Lin. Nona Shen memang licik. Lin Xia, sudah cukup belum? Undangan sudah diperiksa, apalagi alasanmu? Memfitnah Shen Yu? Sudahlah Si Yuan, dia melakukan ini hanya untuk menarik perhatianmu, aku mengerti. Setelah konferensi pers, aku akan minta kakakku menceraikanmu. Nanti kita lihat apakah kau masih bisa tertawa. Baik. Aku justru ingin. Lin Xiao, itu adalah posisi Putri Sulung Lin. Tentu saja aku tahu. Kalau gitu, cepat turun. Aku pasti naik. Kalian bisa apa? Sungguh tak tahu malu. Kamu pikir dengan dekat sama sekretaris, langsung bisa sukses? Lin Xia, kau berani menghina nona besar. Dan grup Lin, ini akan menyeret Si Yuan. Lin Xia, konferensi kali ini sangat penting bagiku. Turun dulu, urusan lain bicara nanti. Tidak perlu, aku sudah tidak butuh lagi. Lin Xia, kau benar-benar mau memperbesar masalah. Biarkan banyak orang menertawakanmu hari ini, kalau urusanmu dengan sekretaris Wang tersebar. Kau juga tidak akan enak, kan? Lin Xia, jangan-jangan kau benar-benar punya perasaan dengan pria ini? Bukan urusanmu sama sekali. Wanita yang tak tahu malu. Sudah, jangan lanjutkan. Lin Xia, kau sekarang kembali ke Pacissimo. Lihat kan? Si Yuan sangat khawatir dengan konferensi ini. Semua karena aku, dia tidak akan kembali padamu lagi. Menggoda suami orang, malah bangga. Kenapa tidak lanjutkan jadi? Hijau, MU. Tapi aku juga tidak akan sembarangan menggoda pria lain. Siapa tahu anakmu juga anak haram. Kau bisa menghinaku, tapi berani menghina anakku? Aku tidak akan membiarkanmu. Lin Xia, bagaimana bisa kau memukul orang? Bu Si Yuan, dia memaki anakmu. Kau masih membelanya? Aku tidak memakinya. Aku hanya bilang jangan buru-buru cari ayah tiri untuk anaknya. Dia langsung marah, kan? Kakak Shen Yu tidak salah. Belum cerai sudah buru-buru cari ayah tiri. Kalau sudah cerai, gimana nanti? Si Yuan, kamu percaya omongan mereka? Tentu saja, kakak Shen Yu dan kakakku. Teman sejak kecil. Masa dia mau menipu kita? Aku tidak peduli apa yang kalian bicarakan. Yang jelas kau memukul orang, itu salahmu. Kamu sekarang cepat minta maaf ke Shen Yu. Yang kan tunda-tunda konferensi. Aku bercerai denganmu itu benar. Kamu tidak pernah berpihak padaku, anakku. Juga tidak butuh ayah yang membela orang lain. Jangan sok jagoan di sini. Teman Shen Yu ya adalah eksekutif grup Lin. Kalau tidak minta maaf, nanti kamu akan menyesal. Eksekutif kecil macam apa bisa mengancamku? Aku tidak akan minta maaf hari ini. Yang harus minta maaf adalah dia. Lin Xia, cepat minta maaf. Kamu tidak bisa melawan grup Lin. Kamu tidak pernah mau percaya padaku. Aku dulu benar-benar orang yang sangat bodoh. Siapa yang berbuat onar di sini? Xiao Yu, ada apa ini?
Lau Liu, aku sebenarnya tidak ingin memperbesar masalah ini. Wanita ini sengaja mengacaukan konferensi dan memukulku. Jadi tolong bantu aku mengusirnya. Sekarang kamu mati. Berani menyentuh orangku, kamu ingin mati ya? Lin Xiao. Menurutku kamu jangan sok jagoan di sini. Orang ini adalah eksekutif grup Lin. Kamu pikir status sebagai simpanan sekretaris itu hebat? Sampai ingin diketahui seluruh dunia, tidak tahu malu. Anran, jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Dia cuma babu busuk yang pikir bisa naik kelas dengan dekat sekretaris. Langsung jadi orang penting? Ternyata cuma ibu rumah tangga. Kupikir siapa, konferensi resmi begini. Bisa datang sembarangan? Berani menyentuh orangku di sini. Manajer Liu dan Nona Shen. Ada hubungan apa? Aku. Jangan keras kepala. Manajer Liu sebagai orang grup Lin. Tidak mengenalku? Kamu cuma ibu rumah tangga biasa, harusnya aku kenal kamu? Jangan-jangan kamu pikir kamu putri grup Lin? Benar? Dia tadi duduk di kursi putri. Berani sekali. Kamu siapa berani mengincar kursi putri? Manager Liu. Ini adalah istri saya. Kami baru saja bertengkar karena urusan keluarga. Show Yuan. Anda adalah direktur baru yang akan dilantik hari ini. Meskipun begitu, Anda tidak boleh membiarkan orang Anda membuat keributan di sini. Manajer benar. Saya akan menyuruhnya pergi dulu. Parenti, sekarang ini bukan hanya soal dia melukai orang. Sesederhana itu. Dia mengacaukan konferensi pers dan berani mengincar posisi putri besar. Itu berarti melawan grup Lin kami. Bawa dia keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Gadis kecil. Kamu masih berani sombong di hadapanku? Sepertinya aku sudah lama meninggalkan grup Lin. Sampai-sampai orang sepertimu bisa masuk. Aku akan menyelidiki dengan baik. Siapa yang mewawancaraimu? Apa hubunganmu dengan Nona Shen? Sebenarnya apa? Lin Xia, struktur grup Lin. Apa kamu pikir bisa menyelidiki semaumu? Kamu benar-benar mengira dirimu putri besar keluarga Lin? Jika bukan aku, lalu siapa lagi? Masih bersikap keras kepala. Apakah dia benar-benar putri besar keluarga Lin? Siapa status putri besar? Siapa statusmu? Pembantu busuk ini berpura-pura jadi putri besar, benar-benar merusak nama baik putri besar. Kalau begitu, coba katakan. Apa status putri besar? Kamu benar-benar katak dalam tempurung, bahkan tidak tahu. Status putri besar, masih berani berteriak di sini. Putri besar keluarga Lin sejak kecil sudah lahir. Dengan sendok emas, lebih dari setengah aset di seluruh Haicheng adalah milik keluarga mereka, orang seperti ini. Bukan yang bisa kita ganggu. Sepertinya kamu cukup paham. Lalu kamu masih berani menggangguku? Jangan bermain-main di sini sebagai anak itik buruk rupa, yang berubah menjadi angsa putih. Kamu bilang kamu Nona Lin. Lalu di mana Bos Lin? Ya, Lin Xia, Bos Lin adalah yang paling menyayangi putrinya. Bagaimana mungkin membiarkannya datang sendirian? Jangan buru-buru, dia akan segera datang. Dan membawa tim Kei bersama-sama. Tim Kei. Itu adalah tim medis terbaik dari rumah sakit nomor 1 di Tiongkok. Tim peralatan penelitian medis terbaik di dunia. Bagaimana mungkin mereka datang ke Haicheng? Kebohongan ini terlalu besar. Tim sebesar ini, jika datang ke Haicheng, grup Lin pasti sudah menerima pemberitahuan. Gadis kecil, berbohong sembarangan akan berakibat buruk. Apa? Tim Kei datang ke Haicheng? Mengkingka, kamu benar-benar nona besar? Bagaimana mungkin dia nona besar? Dia sudah hidup gratis di rumah kami selama 3 tahun. Dia hanya pembantu di rumah kami. Nona besar hidup mewah. Bagaimana mungkin tahan diperlakukan seperti ini? Kalau begitu, hanya bisa bertanya pada Sekretaris Wang. Hubungan kalian berdua berkembang sangat cepat. Bahkan berita seperti ini dia beritahukan padamu. Sekretaris yang kalian bicarakan adalah Sekretaris Wang? Dia sekretaris Bos Lin. Jangan-jangan kamu. Kamu kenal Bos Lin? Bos Lin? Jangan-jangan pria tua yang datang ke rumah kami itu adalah Lin Xia. Pantas saja kamu begitu sombong dan meremehkan Xiu Yuan. Ternyata, kamu sudah meraih dukungan dari orang penting. Kamu masih muda, kenapa tidak memilih jalan yang benar? Bos Lin kami bisa membedakan yang benar dan salah. Hari ini kamu mengacaukan konferensi pers, itu berarti tidak menghormati grup Lin dan Nona besar. Hari ini, aku akan mewakili Bos Lin dan Nona besar untuk memberimu pelajaran. Siapa kamu? Berani mewakili keluarga Lin? Ayo, bawa orang yang tidak tahu diri ini pergi. Manajer Liu,
Linsia tidak punya niat jahat. Dan tidak bermaksud tidak menghormati grup Lin. Tolong, lihat hari ini aku diangkat sebagai direktur. Beri aku muka, lepaskan dia. Kakak, dia sampai mau bersama pria tua. Kenapa kamu masih membelanya? Ya, Xiu Yuan, jangan ganggu. You bicara penggang kecianmu. Xiu Yuan, tadi kamu tidak percaya kata-kataku. Sekarang kenapa membelaku? Dr. Gu, kamu akan menjadi direktur. Masih membela wanita ini. Kamu tidak akan, demi wanita ini, merusak reputasi grup Lin, kan? Kamu pikir ini pasar sayur? Ya Xiu Yuan, kamu benar-benar mau menyinggung grup Pelayena? Kalau begitu aku bagaimana? Gelar dan penelitianku bagaimana? Bawa pergi. Siapa yang berani menyentuh orangku? Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa ya. Direktur, dia. Kamu dari departemen mana? Berani-beraninya mengganggu orangku. Direktur, saya Xiao Liu dari departemen bisnis. Besok tidak usah datang lagi. Tidak, Direktur, Shen Yu. Katakan sesuatu untukku. Xiu Yuan, Linsia ternyata orangnya Bos Lin. Mereka berdua seperti sudah lama dekat. Xiu Yuan, jangan buang tenaga untuk wanita seperti ini. Kalian adalah tim Kei? Benar-benar datang. Mungkinkah Linsia tidak membohongi kita? Tidak mungkin. Linsia cuma ibu rumah tangga. Mana mungkin mengerti penelitian peralatan medis sebanyak ini? Bahkan kenal tim setinggi ini. Pasti mereka dengar kakakku akan jadi direktur rumah sakit. Dan rumah sakit Haicheng adalah rumah sakit nomor 1 di sini. Mereka pasti datang untuk bergabung dengan tim kakakku. Bagus sekali. Jika dalam laporan penelitianku, ditambah hasil penelitian terbaru mereka, gelar doktorku, akan lebih lancar. Dan kedepannya, rumah sakit manapun tidak akan bisa menolakku. Xiu Yuan, posisi direktur akan lebih aman. Halo, selamat bergabung dengan tim kami. Tuan ini adalah... Tim top apa ini? Pak Kampus kalian. Tidak dikenali? Kakakku adalah calon direktur rumah sakit Haicheng. Anran, jangan tidak sopan. Semoga kerja sama kita lancar. Maaf, Tuan. Sepertinya kami belum pernah dengar tentang rumah sakit Haicheng. Kalian datang jauh-jauh, bukan untuk bergabung dengan tim kakakku? Maaf. Tim medis Kei sudah kami panggil untukmu. Dan mereka membawa penelitian ilmiah paling canggih. Lama tidak bertemu, Nona Lin. Sudah lama ya? Laporan yang dikirim Nona Lin. Kami sudah mempelajarinya dengan seksama, berkat Nona Lin. Kami memperbarui sistem dan berhasil menciptakan peralatan medis baru. Jadi kali ini saya bawa semuanya. Gratis untuk Nona Lin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Linsia kenal tim Kei? Apa kamu sudah tidak waras? Dia cuma pembantu kotor di rumah kami. Sistem apa laporan apa? Dia sama sekali tidak mengerti. Tahukah kamu, alat baru yang dibantu Nona Lin ini bisa membawa kemajuan besar bagi dunia medis? Mohon hormati Nona Lin. Linsia, apa yang terjadi? Bagaimana kamu tahu ini? Bukannya kamu bilang kamu hanya perawat? Linsia takut kamu terbebani, sebenarnya dia sejak kecil sudah punya bakat medis yang luar biasa. Kalau kamu kenal tim Kei, bagaimana kalau mereka bergabung dengan rumah sakitku? Ini bisa membantu aku dan Shen Yu. Kamu masih saja memikirkan dia. Linsia, aku sudah bilang, nanti akan kujelaskan. Padamu, penjaga. Bawa keluar orang-orang tidak tahu terima kasih ini. Tidak usah. Aku yang akan melakukannya sendiri. Selamat datang di konferensi pers hari ini. Atas nama grup Lin, saya umumkan secara resmi. Setelah Xiu Yuan menjadi direktur, aku dan Lele tidak perlu mencari sandaran lain lagi. Proyek grup Lin untuk rumah sakit Haicheng secara resmi dibatalkan. Posisi direktur akan dipilih kembali. Kakak, Apa katamu? Aku bilang, posisi direktur akan dipilih kembali. tidak mungkin. Kamu pikir karena kenal tim Kei bisa seenaknya bicara? Ini kan konferensi pers Nona Lin. Linsia, jangan nakal, cepat turun. Kenapa? Sekarang kamu jadi takut?
Tadi kan kamu yang sombong? Apa takut aku menggagalkan rencanamu? Linsia, ada banyak wartawan di sini. Kamu bisa. Kamu bertanggung jawab atas ucapanmu? Aku bisa bertanggung jawab atas ucapannya. Sekarang puas? Kak, Siwan, direktur utama ternyata bisa sampai segini. Membelanya, bahkan rela menyinggung anak kesayangannya sendiri. Kek. Dekat dengan pria tua, memang beda ya. Hal pertama setelah naik jabatan adalah balas dendam padamu. Benar? Bagaimana bisa dengan tangan sendiri menghancurkan kariermu? Siwan, dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Masih tidak bisa move on? Linsia. Aku tahu kamu melakukan ini untuk balas dendam padaku. Tapi aku dan Shen Yu tidak seperti yang kamu kira. Aku tidak peduli bagaimana hubungan kalian. Tidak ada hubungannya denganku. Lalu siapa yang berhubungan denganmu? Pria ini? Si Yuan, kamu sendiri yang tidak tahu menghargai. Jangan salahkan orang lain. Linsia, aku tidak akan bercerai denganmu. Kak, tidak baik. Kakak Shen Yu kambuh gastritisnya dan pingsan. Apa? Gu Xiuyuan, lihatlah. Dari awal sampai sekarang, yang kamu pilih bukanlah aku. Kamu sudah sadar. Kenapa aku di rumah sakit? Gastritismu kambuh, tiba-tiba pingsan. Ingat makan teratur, kalau tidak mudah kambuh gastritisnya. Siwan, terima kasih sudah peduli padaku. Kalau kamu baik-baik saja, aku kembali ke kantor dulu. Show Yuan. Aku kesepian di sini sendirian. Temani aku dong. Kalau bosan, bisa cari Lele atau Anran untuk menemanimu. Show Yuan. Shaniwa. Jangan berpikir macam-macam. Kamu tahu aku melakukan ini semua untuk Lucen. Aku tidak akan bercerai dengan Linsia. Linsia ini wanita yang bisa membuat banyak pria berputar di sekitarnya. Aku tidak akan kehilangan Gu Xiuyuan. Koki Lin hari ini masak apa enak? Hanya tahu makan. Tentu masakan favoritmu, daging merah kecap. Memang istriku yang paling mengerti aku. Tahu saja aku ngidam ini. Siwan, menurutmu dua baju ini? Yang mana yang bagus? Yang istriku suka, semuanya bagus. Aduh, aku belum tahu juga di dalam perut ini anak laki-laki atau perempuan. Semoga kembar laki-laki dan perempuan. Banyak juga hayalanmu. Linsia, semua yang kulakukan hanya untuk membalas budi Lucen yang dulu menyelamatkanku. Setelah aku membantu Shen Yu menyelesaikan akademiknya. Aku akan menjemput kalian pulang. Masih sedih karena pria itu? Kamu prematur plus sulit melahirkan, kondisi tubuhmu sangat lemah. Jangan sakiti dirimu lagi untuk orang yang tidak layak. Ayah, tenang saja. Kedepannya aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Memang anakku. Aku hanya khawatir. Dia sejak kecil tidak mendapat kasih sayang ayah, takut nian-nian besar nanti menyalahkanku. Dia kan cucu perempuan kesayangan keluarga Lin. Tunang, aku pasti tidak akan mengecewakannya. Bukankah kamu juga kubesarkan sendiri? Terima kasih, ayah. Sudah. Jangan pikirkan itu lagi. 3 hari lagi adalah ulang tahunmu. Sudah 3 tahun kamu tidak mengizinkanku merayakan ulang tahunmu dengan baik. Kali ini, aku pasti akan mengadakan pesta besar untukmu. Kak, gimana? Ada kabar dari grup Lin? Bos Lin tidak mau bertemu denganku. Ah? Gimana dong? Kalau kamu tidak jadi direktur, nyaler Shen Yu ya? Bukan harus ditunda lagi? Semua salah perempuan Linsia itu. Entah pakai cara apa. Pai semenggoda Bos Lin. Anran, aku tidak mengizinkanmu bicara seperti itu tentang kakak iparmu. Siwan, kamu juga jangan marah pada Anran. Dia hanya memikirkan aku.
Katanya, 3 hari lagi adalah pesta ulang tahun Nona Lin. Nanti kita coba memohon padanya. Ulang tahun, 3 hari lagi, juga ulang tahun Linsia. Itu ide bagus. Bukankah Linsia bermusuhan dengan Nona besar itu? Bos Lin Sanggat Menianji. Putri kesayangannya itu. Nanti, biarkan Nona Lin yang bicara untuk kita. Lihat apa yang akan dilakukan Linsia. Dia adalah putri orang kaya, tidak kekurangan apapun. Bagaimana cara memohon? Mungkin, dia bahkan tidak akan melirik kita. Show Yuan. Kudengar kamu punya beberapa paten medis. Ini sangat berharga dan sulit didapat. Ini adalah tempat untuk menyelenggarakan jamuan kenegaraan. Jika ingin mengadakan pesta ulang tahun di sini, bukan masalah uang yang bisa menyelesaikannya. Sang direktur ini benar-benar memanjakan putrinya. Hari ini juga ulang tahun Linsia. Linsia, akhir-akhir ini kamu sudah banyak menderita. Setelah aku menyelesaikan tugasku, pasti akan membalasmu dengan baik. Ayo pergi. Bukankah hari ini ulang tahun Nona Lin? Kenapa semua foto Linsia? Hari ini, juga ulang tahun Linsia. Beruntung sekali, ternyata ulang tahunnya sama dengan sang putri. Sang putri ternyata mau. Ya, yakin bahasanya. Ibu tiri ini benar-benar baik. Kamu bilang apa? Tidak ada. Ayo masuk. Linsia, apa maksudmu? Kenapa membiarkan pria lain menggendong anak kita? Sekarang kamu baru tahu sakit hati? Dulu saat kami, ibu dan anak, hampir mati. Kamu di mana? Nah, anak haram itu. Butuh kehadiran Anda secara langsung. Pergilah. Orang ini terlihat tampan. Kok bisa selingkuh? Benar, berani membawa anak haram dan selingkuhannya. Berani mempertanyakan di depan istri sah. Bawa Nian-Nian pergi, biar tidak ada yang mengotori matanya. Si Yuan, aku ke toilet dulu. Linsia, sudah berapa kali aku bilang? Hubunganku dengan Shen Yu bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu sudah membawa mereka sampai ke depanku. Masih bilang bukan seperti yang kupikirkan? Kami datang untuk menemui sang putri, tidak tahu kamu juga di sini. Kakak sekarang kan ibu tiri sang putri? Dia di sini merayakan ulang tahunnya. Wajar kan? Kalian cari Nona Lin untuk apa? Aku. Kamu sendiri yang menghancurkan karir si Yuan. Kami datang untuk memohon kepada Nona Lin. Berharap dia bisa membujuk direktur untuk terus berinvestasi di rumah sakit Haichen. Dengan begitu, si Yuan bisa kembali ke posisinya semula. Kamu yakin sekali Nona Lin akan setuju? Tentu saja. Si Yuan membawa paten medis sebagai pertukaran. Paten medis. Lin Xiao, aku tahu kamu tidak suka padaku dan si Yuan. Kamu ingin menggunakan ketua dewan untuk melawan si Yuan. Tapi dengan adanya Nona besar, semuanya berbeda. Cinta ketua dewan padamu tidak akan pernah melebihi dia. Paten medis adalah hasil kerja seumur hidupmu. Kamu rela meninggalkan penelitian seumur hidupmu hanya untuk seorang direktur. Lagi pula, hanya jika si Yuan kembali jadi direktur, aku bisa mendapatkan ijazah dengan lancar. Semua yang si Yuan lakukan adalah untukku. Si Yuan, terima kasih. Untuk orang seperti ini, sampai sejauh apa kamu rela berkorban? Linsia, beri aku waktu lagi. Tunggu sampai aku jadi direktur. Gu Yuan, hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikahimu. Tidak baik, Nona Nian tiba-tiba wajahnya pucat. Susah bernapas, tidak baik. Nona Nian tiba-tiba wajahnya pucat, susah bernapas. Nian, ada apa ini? Aku baru pergi ke kamar mandi. Saat aku kembali, Nona Nian sudah seperti ini. Ya aku lihat. Jangan sentuh anakku. Apa kamu mau melihat anak kita mati? Bagaimana bisa kamu memberinya permen? Dia masih kecil. Tidak boleh makan sesuatu seperti ini. Itu bukan aku tidak mungkin melakukan kesalahan sepele seperti itu. Kalau Nona besar tidak ada, aku tidak akan mengganggu dulu. Berhenti! Bukankah kamu mencari Nona Lin? Belum bertemu dengannya? Kok sudah pergi? Ini kan ada masalah, aku takut Nona besar marah. Jangan-jangan kamu yang menyakiti anakku, sekarang ada masalah. Lalu ingin kabur. Kakak, kok bisa berpikir seperti itu tentangku? Seseorang. Periksa rekaman kamera. Jangan. Nian sudah baik-baik saja, tidak perlu repot-repot periksa rekaman. Kalau bukan kamu yang melakukannya.
Kenapa kamu terlihat gugup? Aku hanya khawatir tentang pesta ulang tahun Nona Besar. Kalau kalian berantakan, Nona Besar pasti tidak senang. Nanti dia akan menyalahkan aku dan si Yuan. Berhenti! Siapa yang berani pergi? Sebelum semuanya jelas, tidak ada yang boleh meninggalkan ruangan ini. Sekretaris Wang, bawa semua rekaman hari ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Aku tidak ingin bermasalah dengan Nona Besar. Berhenti! Aku ingin tahu siapa yang begitu kejam. Lanjutkan penyelidikan. Benarkah kamu yang ingin mencelakai anakku? Tidak mungkin. Lalu kenapa kamu mengikuti mereka? Aku hanya pergi ke kamar mandi. Tidak mungkin. Aku tadi di kamar mandi, tidak melihatmu sama sekali. Kamu memfitnah. Masih mau membela diri? Putar lagi. Apa yang terjadi? Itu sudut mati kamera. Syukurlah, sayang tidak berhasil membunuh anak itu. Kokak, aku tahu kamu tidak suka padaku. Tapi kamu tidak boleh menuduhku. Lalu kenapa kamu pergi ke kamar anakku? Itu tidak membuktikan apa-apa, tidak ada bukti nyata. Bagaimana jika kamu yang memfitnahku? Aku beritahu kamu, hari ini meskipun aku bermasalah dengan grup Lin, aku akan memperjuangkan keadilan untuk diriku sendiri. Keadilan seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin kamu minta maaf secara publik. Lalu minta direktur utama mengumumkan pemulihan jabatannya. Kamu bilang bukan kamu yang melakukannya, tapi kenapa? Ada bungkus permen? Penjaga, tangkap bajingan yang mencoba membunuh ini. Shan Yue, benar-benar kamu? Tidak, bukan aku. Benar-benar bukan aku. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Shou Yuan. Aku punya gastritis dan hipoglikemia. Kamu tahu itu. Aku biasanya hanya membawa permen untuk energi. Kok bisa kebetulan seperti ini? Lin Xia. Shen Yu memang punya gastritis dan hipoglikemia. Aku tahu ini, aku bisa bersaksi, mungkin saja. Ini benar-benar kesalahpahaman. Gu Xiuyuan. Nian adalah putrimu sendiri. Sudah. Buktinya jelas, bawa dia pergi. Nona Lin benar-benar licik. Pertama menghalangi si Yuan jadi direktur. Lalu menghancurkan gelar sarjanaku. Sekarang memfitnahku di depan semua orang. Benar-benar ingin aku mati, ya? Kamu pikir kamu siapa? Pantas aku selalu menagihmu? Kamu hampir membunuh putriku secara hidup-hidup. Lin Xia, ini mungkin benar-benar kebetulan. Dia hampir membunuh putriku. Kamu masih membelanya? Ibu, kalian ribut apa? Lele, ini bukan urusanmu, pulang dulu. Tapi bisakah adik terus bermain denganku? Kamu mencari adik? Iya, ibu mengajakku mencari adik. Apa katamu? Lele, jangan asal bicara. Diam. Lele, apa yang baru saja kamu lakukan? Cepat katakan. Ibu tadi mengajakku mencari adik, lalu memberi adik permen. Tidak, bukan begitu. Kamu masih mau membela diri? Si Yuan, Lele masih kecil, belum mengerti. Berkata 1-2 kebohongan itu wajar. Lele baru 3 tahun, ngerti apa soal berbohong? Shen Yu. Kamu suka Gu Xiuyuan? Aku sudah menyerahkannya padamu, kamu masih mau apa? Anakku baru sebulan, kamu sudah tega melakukan ini. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Shen Yu, aku membawa kalian ke keluarga Gu. Mayor Wat Kalian. Bahkan memberimu pekerjaan. Tanyalah hatimu sendiri. Aku tidak pernah memperlakukan kalian buruk. Kenapa kamu masih mau menyakiti putriku? Si Yuan, maafkan aku. Aku hanya melihatnya terus menangis, ingin memberinya permen. Lele adalah anak yang kamu besarkan sendiri. Kamu sendiri pekerja medis, masa tidak tahu hal dasar ini? Si Yuan, aku sedang tidak waras tadi. Aku tidak sengaja. Diam. Simpan pembelaanmu untuk di pengadilan. Berani-beraninya kau menyentuh orangku. Hari ini aku akan membuatmu membusuk di penjara. Bawa pergi. Si Yuan, tolong aku. Si Yuan, kau lupa bagaimana Luchan? Menyelamatkanmu? Tunggu, Lin Xia. Bisakah kau melepaskannya? Gu Xiuyuan, dia hampir membunuh anak kita. Kau masih mau aku melepaskannya? Aku tidak salah dengarkan. Direktur, aku datang kali ini untuk menawarkan paten medis. Untuk meminta nona besar. Membantu mengembalikan posisiku sebagai direktur rumah sakit. Tapi soal ini, memang Shen Yu yang salah duluan. Jadi aku rela memberikan paten medisku. Gratis kepada grup Lin.
Kau tahu berapa banyak paten yang dimiliki rumah sakit Lin? Aku tahu. Paten medisku mungkin hanya setetes air di samudera bagi grup Lin. Tapi, asal kau bisa melepaskan mereka, apapun akan kulakukan. Aku benar-benar meremehkan perasaanmu padanya. Maaf. Baik. Aku punya 2 syarat. Baik. Pertama, kelak meskipun kau menjadi direktur, jangan pernah setujui proyek penelitian Shen Yu. Ini hasil kerjaku selama 3 tahun. Bukankah ini menghancurkan karir akademikku? Kedua, kau tanda tangani surat cerai, anak jadi milikku. Xiu Yuan. Apalagi yang kau ragukan? Kau benar-benar ingin Lele menjadi anak yang benar-benar tidak punya ayah? Demi wanita ini, kau tetap memilih berseberangan denganku. Pergilah kalian. Xiu Yuan, ayo kita pergi. Pergi. Bu Xiu Yuan, mulai hari ini, aku Lin Xia takkan pernah lagi meneteskan air mata untukmu. Sayang, mulai sekarang ibu akan memberimu cinta 2 kali lipat. Menemanimu di sini. aku dengan tulus mengundangnya untuk bergabung dengan tim kami. Ke luar negeri, di sana ada peralatan dan teknologi terbaik. Dia pasti bisa membuat terobosan besar dalam penelitian medis. Anakku baru saja bercerai. Aku khawatirnya. Aku mau pergi. Cyaxia, kamu. Ayah, kesempatan langka. Demi Gu Xiu Yuan. Sudah kusia-siakan 3 tahun berharga. Kedepannya, aku tak ingin ada penyesalan. Kerjasama yang menyenangkan. Baik, kita berangkat seminggu lagi. Menantikan pertemuan kita, Nona Lin. Xiu Yuan, lulu agak tidak enak badan. Bagaimana kalau kamu menjenguknya? Pergi. Aku hari ini juga tidak sengaja. Siapa tahu Nona Lin pakai cara apa? Sampai semua orang membelanya. Sudah begini, kamu masih memfitnah Lin Xia. Lantas masa depanku, tidak kamu pedulikan? Aku dan Lin Xia sudah berjanji. Bahkan jadi direktur, takkan bantu kamu. Sudah begini, aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Xiu Yuan, jangan lupa. Kamu masih berhutang nyawa pada Lu Chen. Jadi, aku berhutang nyawa pada Lu Chen. Lalu kamu mau mencoba membunuh putriku? Aku tidak. Ada masalah, hadapi aku. Putriku masih kecil. Betapa jahatnya kamu. Percayalah. Ini kesempatan ketiga dan terakhir dariku. Kalian pindah saja. Xiu Yuan, aku dan Lele hanya punya kamu. Aku tak ingin mengulanginya. Karena kalian sudah putus total. Asalkan aku selalu di sampingmu. Lama-lama kamu akan lihat pengorbananku. Xiao Xia. Ayah sudah atur semuanya. Bisa berangkat kapan saja. Kamu jangan seperti dulu lagi. Bekerja sampai lupa makan dan tidur, ayah khawatir. Mengerti? Tenanglah ayah. Jangan-jangan kamu belum bisa melupakan bajingan Gu Xiu Yuan ini? Mak Wang, bawa Nian-Nian turun dulu. Jangan bicara begitu di depan Nian-Nian. Nian-Nian baru celaka. Aku sangat membenci Shen Yu. Dan juga sangat membenci diriku sendiri. Xiao Xia, ini sama sekali bukan urusanmu. Tapi saat Nian-Nian dalam masalah, aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kulakukan. Tapi Gu Xiu Yuan menggunakan pengetahuan medis dasar untuk menyelamatkan Nian-Nian. Padahal dulu aku juga seorang dokter. Ini bukan salahmu. Di dunia ini masih banyak orang yang membutuhkanku. Seperti Nian-Nian dan anak-anak yang sakit. Tapi tidak bisa mendapatkan pengobatan. Kamu memang anakku yang baik, ayah bangga padamu. Ayo pergi. Halo. Apakah ini Nona? Suamimu dalam perjalanan menemuimu. Terlibat kecelakaan sangat parah, cepat datang ke sini. Apa? Kecelakaan? Dia bersikeras menemuimu, tidak mau dirawat, cepat datang ke sini. Aku dan Gu Xiu Yuan sudah bercerai. Bisakah kamu mengizinkan untuk saat ini? Tapi dia masih memanggil namamu, ini masalah hidup dan mati. Saya tidak ingin ditengok melihatnya. Aku segera sampai.
Xiao Xia, jangan tinggalkan aku. Xiwan, kamu sadar, bagaimana? Kepala masih pusing. Jangan tinggalkan aku. Tidak, aku tidak pergi. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Aku juga mencintaimu. Kenapa kamu? Kamu mengira aku siapa? Lin Xiao? Dia tidak akan kembali. Diam. Xiwan, kamu masih tidak mengerti perasaanku? Aku menyukaimu, bisakah kita bersama? Lu Chen di surga pasti akan mendoakan kebahagiaan kita. Diam. Aku punya istri dan anak, aku sangat mencintai mereka. Xiao Yuan, kamu sadar. Apakah Nona Lin sudah datang? Apa katamu? Aduh, kamu terus memanggil nama Nona Lin, aku terpaksa menghubunginya, dia seharusnya sudah datang. Aduh. Xiao Yuan. Minger. Gu Xiyuan yang tidak tahu berterima kasih ini. Seharusnya dibiarkan mati saja. Hanya karena perasaan masa lalu, aku berusaha sebaik mungkin. Mulai sekarang, hidup atau matinya dia. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Aku pergi, ayah. Lin Xia. Kau suruh dia pergi kemana? Bukan urusanmu. Lin Xia dan anaknya. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin, aku mencintainya. Aku ingin memulai kembali bersamanya. Cintamu hanya membuatnya terluka berulang kali. Hingga nyawanya menjadi taruhannya. Pukulan ini untuk Lin Xia. Pukulan ini untuk Nian Nian, dia masih kecil. Hampir kehilangan nyawanya karena kalian berdua. Jangan pikir dengan muntah darah kau bisa merengek. Saat Lin Xia mengalami pendarahan, dia menderita 1000 kali lebih darimu. Aku tahu, kau sama sekali tidak tahu. Jika kau benar-benar peduli padanya, jangan ganggu dia lagi. Sejak kecil, Lin Xia memiliki bakat medis yang luar biasa. 3 tahun lalu, demi kau, dia menolak tawaran dari tim medis terkemuka di luar negeri dan memilih menikahimu. Sekarang kau masih mengganggunya? Tidak mungkin, dia bilang padaku dia hanya seorang perawat. Dia tidak ingin memberimu tekanan. Lin Xia menyuruhku menyampaikan padamu. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Andy, selamat. Penelitian terbarumu memenangkan penghargaan tertinggi di dunia medis. Sudah tidak ada lagi yang bisa kuajarkan padamu. Astaga, hanya dalam 3 tahun kau menciptakan begitu banyak. Riker Medis, apa rencanamu selanjutnya? Guru Simon, aku belum memikirkannya. Aku punya teman dari Tiongkok yang sedang mengerjakan proyek. Kupikir kau pasti tertarik dengan proyek ini. Proyek Nian Xia. Aku melihat proyek ini, idenya sangat cocok denganmu. Tinggal tahap pendanaan, dan 2 mitra lagi. Akan membantu jutaan anak dengan penyakit jantung bawaan. Mendapat perawatan yang lebih baik. Ini akan menggemparkan dunia medis. Andi, mau bergabung dalam proyek ini? Tentu. 3 tahun kemudian, aku kembali ke kota ini. Lin Xia, ketua proyek Nian Xia ingin bertemu. Untuk membahas kerjasama. Kau ada waktu? Baik, guru. Aku akan kirimkan informasi ketua proyeknya padamu. Ketua proyeknya bernama Gu Xiyuan. Kakak Shenyu, ada masalah besar. Lin Xia itu kembali lagi. Jenius medis terkenal Lin Xia telah kembali ke tanah air hari ini. Kedatangannya mencuri perhatian seluruh dunia medis. Kalau Xi Yuan tahu soal ini, pasti dia akan mencarinya. Nggak mungkin, Kak Shenyu. 3 tahun ini kalau bukan karena kakak yang menemani kakakku, dia nggak akan bisa menyelesaikan proyek dengan lancar. Lin Xia sekarang adalah bintang baru yang sangat populer di dunia medis. Bintang baru? Cia? Kayaknya dia naik jabatan karena bantuan pria gelap deh. Diam.
Siapa yang ngajarin kamu ngomong sembarangan di sini? Kamu berani marahin aku? Dia kan emang manis. Masa nggak boleh dikomentari? Aduh, Mulai hari ini, kartu kamu langsung aku blokir. Kamu di rumah aja, introspeksi diri. Daripada keluyuran terus bikin masalah. sudah 3 tahun Linsia pergi. Kakakku masih nggak bisa melupakannya. Linsia, apapun alasanmu kembali. Aku gak akan kamu. Near but show you on Dorico. Linsia. Dulu saat si Yuan nyawanya di ujung tanduk, kamu nggak peduli sama sekali. Sekarang harganya sudah naik berkali-kali lipat. Kamu malah pulang dari luar negeri. Takut ketahuannya? Shen Yu, nggak semua orang sepertimu. Suka memungut sampah yang dibuang orang. Dial, aku kasih tahu, jangan harap kamu bisa. Kembali ke sisi si Yuan. Dia nggak peduli sama kamu dan anak kecil yang kamu lahirkan. Kamu berani memukulku? Nggak takut aku lapor ke si Yuan? Lapor aja, aku tunggu. Kamu. Linsia, kamu kembali. Pergi. Aku nggak mau lihat kamu. Show Yuan. Kalian berdua pura-pura apa sih? Dasar pria wanita. Linsia. 3 tahun ini, aku sangat merindukanmu dan Nian-Nian. Aku tahu, Kita sudah bercerai. Mendengar nama Nian-Nian keluar dari mulutmu, membuatku merasa jijik. Show Yuan. Barusan Linsia memukulku di dalam. Ya, ayah. Xiao. Kenapa kamu datang? Apa Nian-Nian nakal lagi? Ceka, Bukan Nian-Nian. Lihat ke bawah. di bawah. Ayah, sudah larut, kamu istirahat dulu saja. Baiklah. Aku rasa tidak perlu mengingatkanmu, kita sudah menandatangani perjanjian. Kamu tidak berhak bertemu Nian-Nian. Xiao, bisakah kamu memberiku kesempatan? Mari kita mulai lagi, oke? Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Jika bukan untuk Nianxia, bagaimana mungkin aku masih mau menemuimu? Apakah kamu pulang karena proyek Nianxia? Jangan pura-pura. Kamu datang mencariku, masa tidak tahu itu aku? Yang menginvestasikan proyek Nianxia? Xiao, proyek Nianxia adalah persiapan yang kususun dengan hati-hati. Sebuah proyek. Aku tidak menyangka, kamu bisa sampai seperti ini demi Shen Yu. Tanpa rencana Bei Chen. Kamu membuat proyek baru lagi. Xiao. Jika aku melakukannya untuk mereka, mengapa nama proyeknya disebut Nianxia? Siapa tahu? Bukankah itu untuk membuatku jijik? Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kamu tidak akan percaya lagi. Tapi proyek Nianxia benar-benar hadiah untukmu dan Nian-Nian. Yang kusiapkan. Proyek Nianxia adalah penelitian yang tidak disukai oleh guru dan senior. Aku tidak bisa egois menyerah. Aku bisa bergabung dengan proyek Nianxia. Xiao. Tapi ini hanya untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Antara kita, selain pekerjaan, tidak ada hubungan lagi. Hari ini kita harus menyiapkan semuanya. Waktu sempit, tugas berat, ayo mulai. Si Yuan, dengar proyek Nianxia sudah dimulai. Aku datang membantumu. Tidak usah, pulang saja. Jangan-jangan Nona Lin tidak menyukaiku? Orangmu atur sendiri. Xiao. Aku benar-benar tidak memanggilnya datang. Nona Lin. Aku bantu rapikan datamu. Tidak perlu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menyusup ke proyek ini. Proyek Nianxia adalah si Yuan. Yang siapkan untuk kami berdua, ibu dan anak. Kamu di sini cari susah sendiri? Lalu kenapa proyek ini namanya Nianxia bukan Lexia? Apa maksudmu? Kamu bilang proyek ini adalah si Yuan. Yang siapkan untuk kalian berdua, ibu dan anak, jangan berhayal. Gu Xiuan. Shen bilang proyek ini adalah kamu. Yang siapkan untuk Lele, ada yang mau kamu katakan? Shen Yu, kamu ngomong apa sih?
Nianxia adalah nama Nian, tidak ada hubungannya dengan kamu dan Lele sama sekali. Si Yuan, aku... Kamu keluar. Lab tidak butuh kamu. Si Yuan sampai segitunya melindungi wanita ini. Aku tidak boleh membiarkannya. Tetap di proyek Nianxia. Caramel. Linsia, lihatlah kali ini bagaimana. Kamu bisa tetap di sini. Show Yuan. 3 tahun ini kamu lupakan makan tidur, semua untuk mereka berdua, ibu dan anak. Lalu aku dan Lele dianggap apa? Linsia, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mama, kapan kamu bisa pulang? Nian sangat merindukanmu. Sayang, Mama sudah dalam perjalanan pulang. Sebentar lagi sampai rumah. Shen Yu. Yang kamu minta sudah ada di sini, aku mengambil risiko untuk membantumu dapatkan. Sayang, kamu memang kejam. Ini adalah hasil jerih payah seumur hidup Dekan Gu. Pokoknya yang tidak bisa aku dapat, orang lain juga jangan harap. Si Yuan, jangan salahkan aku, salahkan saja. Kamu memilih wanita itu, Linsia. Dia yang membuat hasil penelitianmu hancur lebur. Memang yang paling kejam adalah hati wanita. Tunggu. Hal yang sudah kita sepakati, kamu tidak akan ingkarkan? Tenang saja. Semua urusanku sudah aku selesaikan untukmu. Kamu tunggu saja pertunjukan bagus minggu depan di acara rekomendasi. Wanita Linsia itu, aku pasti akan membuatnya kehilangan muka dan tidak bisa bertahan di dunia medis lagi. Linsia, sekarang semua hasil penelitian. Rumah sakit Si Yuan ada di tanganku. Tanpa ini, kalian berdua bisa apa? Tunggu saja, kalian berdua ibu dan anak akan menjadi bahan tertawaan di dunia medis. Kak, tamu yang datang ke acara peluncuran kali ini semuanya orang-orang besar. Ahli anatomi dari Eagle Country, ahli medis klinis dari Flower Country, ahli bedah dari Riche Country, mereka semua datang. Benar-benar muda dan berbakat. Selamat datang. Selamat datang. Itu Dr. Andi, nama aslinya Linsia, mantan istri Direktur Gu Yuan. Selamat datang. Konon mereka berdua bersama mendirikan proyek Nianxia. Linsia, nanti kamu naik panggung dan perkenalkan proyek Nianxia pada semua orang. Aku tidak butuh. Linsia, aku tahu. Tindakanku ini tidak bisa menebus luka yang kau alami dulu, tapi anggap saja untuk Nian, kumohon terimalah. Si Yuan, kamu benar-benar ingin memuji wanita ini. Tapi aku justru akan membuatmu menyerahkan bukti kehancuran Linsia. Dia tidak akan bisa bangkit lagi. Selamat datang para ahli di acara peluncuran. Selanjutnya aku akan memperkenalkan proyek Nianxia. Apa ini? Bukankah ini Dr. Lin dan Chairman Grup Lin? Dulu Nona Lin selalu muncul di belakang Bos Lin. Aku kira kamu dekat dengan Nona Lin. Linsia, kamu belajar di luar negeri bertahun-tahun. Kukira kamu belajar sesuatu untuk membantu kakakku. Tapi ternyata kamu tetap tidak tahu malu. Time. Anran, apakah kamu yang melakukannya? Bukan aku. Siapa yang memfitnahku, Putri Grup Lin?
Apa maksudmu, Putri? Lin Xia adalah putriku. Apa? Semuanya, kebenarannya sudah jelas. Selanjutnya aku umumkan acara peluncuran proyek Nianxia dilanjutkan. Tidak boleh. Nona Shen, kamu hanya asisten luar di institut penelitian ini. Apa hakmu untuk menghentikan proyek? Nona Lin, proyek Nianxia adalah urusan besar di dunia medis. Kamu bersandar pada grup Lin. Mungkin saja mengambil kesempatan orang lain. Benar, proyek Nianxia tidak terkait bisnis. Medis tidak boleh dikendalikan perusahaan. Benar. Kalian yakin ingin mengeluarkanku dari proyek ini? Direktur Gu, kamu juga berpikir begitu? Tidak mungkin, proyek Nianxia dipersiapkan untukmu dan Nian. Xiu Yuan, sampai saat ini, kamu masih ingin memberikan proyek ke grup Lin? Tidak takut investor menarik dana? Apa yang kamu bayangkan? Kapan investor bilang akan menarik dana? Apa yang kamu bicarakan? Kamu berhak bicara? Tentu saja aku berhak bicara. Karena aku adalah investor proyek ini. Apa? Orang yang menginvestasikan ratusan miliar di dunia medis ternyata adalah Dr. Lin Xia? Kamu. Semua yang hadir di sini adalah tokoh terkemuka di dunia medis. Kita semua mencapai ini dengan kerja keras. Dia bisa ikut proyek karena investasi ayahnya. Bukankah ini mengambil sumber daya kita? Lagi pula, dia tiba-tiba terkenal setelah 3 tahun di luar negeri. Bisa saja ada modal asing di belakangnya. Tidak boleh, proyek Nianxia tidak boleh disentuh modal asing. Aku jamin dengan reputasiku. Lin Xia tidak bergantung pada modal asing. Direktur Gu, meskipun kamu pendiri proyek, tapi jika berkolusi dengan modal asing nakal, asosiasi medis akan menghentikan transaksi dengan segala cara. Setelah hari ini, proyek replikasi Profesor Wang akan berhasil saat itu. Shen Yu, aku akan membawakanmu seorang kenalan. Profesor Wang tidak perlu diperkenalkan lagi. Aku tidak kenal Profesor Wang. Kumohon lepaskan aku. Semua karena dia, wanita ini yang merayuku. Bukan aku. Aku dirugikan olehnya, dokumen yang dia berikan hampir tidak berguna. Bagaimana mungkin dokumen rahasia palsu? Shen ya, kamu benar-benar mencuri dokumen? Kamu yang membuat transaksi ini untukku. Kamu bahkan memberiku uang untuk membalas dendam padanya. Aku bisa memberikan bukti untuk kalian. Dime Cow. Xiu Yuan, percaya padaku. Aku tidak akan mengkhianatimu. Aku ingin percaya padamu. Tapi kenapa ada DNA MU di sini? Untung aku sudah mempersiapkan tes keringat dan analisis DNA. Proyek Nianxia sangat penting, pasti banyak yang ingin mendapatkannya. Jadi aku menyiapkan dokumen palsu, siapapun yang pergi akan membawa yang palsu. Kakak Xiwa, kalau kau benci Lin Xia, serang dia saja. Kenapa kau mencuri hasil penelitian kakakku? Hah? Ya, aku yang melakukannya. Foto-foto itu juga aku yang mengambilnya diam-diam. Ada apa? Selama ini, aku membalas budi Lucien yang menyelamatkanku. Merawat kalian berdua untuk Lele. Istriku prematur dan pendarahan, anaknya hampir tidak selamat. Belum cukup? Lele bukan anakmu, tidak cukup. Aku juga membuatmu menikahiku, aku juga membuatmu menjadi ayah Lele. Satu-satunya ayah. Ibu sejahatmu, bagaimana bisa merawat anak dengan baik? Lucien adalah sahabatku. Lele adalah keturunan satu-satunya Lucien. Mulai sekarang, Lele akan aku asuh. Lele, bukan anak kandungmu. Aku sudah menyelidiki Shen Yu, teman Gu Yuan, istri Lucien, tapi Lele bukan anak Lucien sama sekali. Apa? Orang miskin seperti Lucien. Pantaskah aku memberinya anak? Lalu siapa ayah Lele? Tidak tahu. Mungkin model pria di bar. Shen Yu, dosamu sangat berat, sisa hidupmu habiskan di penjara. Xiu Yuan, aku membencimu. Lin Xia, kau akan mati mengenaskan, kau jahat. Semuanya, aku tahu banyak dari kalian masih meragukan prestasi Lin Xia. Mari lihat ke sini, Lin Xia mulai dari usia 20 tahun. Menjadi dokter tanpa batas, saat itu banyak yang masih mengeluh. Belajar kedokteran itu sulit.
Linsia sudah berada di lingkungan yang penuh bahaya. Menyelamatkan nyawa banyak orang. Bagaimana kamu bisa memiliki ini? Maaf. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Selama ini diam-diam memperhatikanmu. Ini benar-benar Dr. Lin? Bukan hasil editan? Ini rekaman asli. Sekalipun hanya pura-pura. Siapa yang bisa bertahan selama bertahun-tahun? Kamu bisa. Sia, aku ingin memulai lagi denganmu. Bisakah kamu memberiku kesempatan? Hal yang sudah terjadi. Aku tidak bisa menganggapnya tidak pernah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Aku tidak akan bersamamu lagi. Mohon para ahli medis internasional untuk memberikan suara. Apakah proyek Niansia disetujui? Saya pikir ini bisa dilakukan. Kami lebih dulu mengenal Dr. Andi. Dia adalah seorang ilmuwan medis yang hebat. Kami akhirnya memutuskan. Proyek disetujui secara bulat. Linsia, ayah tahu. Kamu pasti bisa menyelesaikannya. Gu Xiuyuan. Kamu benar-benar melewatkan pasangan yang begitu hebat. Tidak. Kamu tidak layak menjadi pasangannya. Kamu sendiri yang menjakannya. Linsia, aku tahu. Kamu masih belum bisa memaafkanku. Tapi, aku masih berhutang maaf padamu. Xiuyuan. Karena ada cinta, maka ada benci. Aku sudah tidak punya perasaan apapun padamu. Dulu demi yang disebut cinta, aku mengorbankan masa depanku. Harga diri, segalanya. Tapi akhirnya menyadari. Cinta yang diminta, tidak memberiku rasa aman. Dan sekarang, aku sudah tidak berharap mendapatkan cinta siapapun. Tapi menyimpan harapan untuk diriku sendiri. Selamat atas kehidupan barumu.